Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya berharap teman-teman semua yang menonton video ini, dimanapun kalian berada, senantiasa dalam keadaan sehat. Apakah ada seorang civil engineer yang ingin memulai karir di Australia? Jika iya, maka sekarang adalah waktu yang tepat. Pada tahun 2025 ini, sektor teknik di Australia diperkirakan akan berkembang pesat berkat kemajuan teknologi dan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Ditambah lagi, kebutuhan akan civil engineer di Australia juga diperkirakan akan meningkat sampai 4,6%. Artinya, profesi Anda sangat dibutuhkan di Australia. Jadi, kalau Anda bermimpi untuk berkarir sebagai civil engineer di Australia, jangan ragu lagi. Sekarang adalah kesempatan Anda. Namun, tahukah Anda apa saja opsi visa yang tersedia untuk mewujudkan rencana tersebut? Tenang saja, Anda tidak perlu bingung. Dalam video ini, kami akan membahas opsi visa yang tersedia untuk civil engineer, termasuk kualifikasi yang diperlukan dan peran Anda nantinya di Australia. Pastikan Anda menyimak sampai habis dan mencatat informasi penting yang akan kami sampaikan ya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita bahas terlebih dahulu ANSCO Code untuk Civil Engineer. ANSCO atau Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations adalah sistem pengkodaan yang memberikan kode unik untuk setiap profesi di Australia khusus untuk tujuan migrasi. Kode ini mencakup detail pekerjaan mulai dari kualifikasi hingga tanggung jawab profesi tersebut. Untuk Civil Engineer, kode yang digunakan adalah 233211. Spesialisasi yang termasuk dalam kode ini adalah Airfield Engineer Officer dan Hydraulic Engineer. Jadi, kalau saat ini Anda tengah menekuni salah satu dari kedua profesi tersebut, maka kode ANSCO 233211 juga berlaku untuk Anda. Sekarang, mari kita lihat kualifikasi yang dibutuhkan untuk bisa bekerja sebagai Civil Engineer di Australia. Kira-kira apa saja ya? Untuk berkarir sebagai Civil Engineer di Australia, setidaknya Anda harus memiliki gelar sarjana. Pada kondisi tertentu, Anda juga harus memiliki pengalaman kerja yang relevan atau pernah mengikuti training di lapangan sesuai dengan profesi Anda. Selain itu, Anda juga mungkin perlu memiliki tanda bukti registrasi atau lisensi sebagai seorang civil engineer. Setelah tahu kualifikasi yang dibutuhkan, mungkin Anda juga penasaran, apa saja peran yang akan Anda jalani sebagai civil engineer di Australia? Sebagai seorang civil engineer, peran Anda adalah merencanakan, merancang, mengatur, dan mengawasi pembangunan serta pengoperasian proyek infrastruktur seperti bendungan, jembatan, pipa, sistem pasokan gas dan air, bandara, dan proyek teknik sipil lainnya. Penting untuk dicatat bahwa tidak jarang untuk bisa mengerjakan proyek-proyek ini, Anda harus terdaftar atau memiliki lisensi sebagai civil engineer. Nah, itu tadi tugas Anda sebagai civil engineer di Australia. Kini saatnya kita masuki informasi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu opsi visa yang tersedia. Ada banyak jenis visa yang bisa Anda pilih untuk memulai karir sebagai civil engineer di Australia. Mulai dari skilled visa, sponsor visa, hingga temporary visa. Berikut adalah opsi visa yang tersedia. Yang pertama, Skilled Independent Visa Subclass 189 untuk Point Tested Stream. Yang kedua, Skilled Nominated Visa Subclass 190. Yang ketiga, Skilled Work Regional Professional Visa Subclass 491 untuk State or Territory Nominated dan Family Sponsored Stream. Yang keempat, Employer Nominated Visa Subclass 186. Yang kelima, Skilled In-Demand Visa atau Subclass 482. Yang keenam, Regional Sponsored Migration Scheme atau Subclass 187. Yang ketujuh, Skilled Employer Sponsored Regional Professional Visa Subclass 494 untuk Employer Sponsored Stream. Yang kedelapan, Training Visa Subclass 407. Dan yang kesembilan, Temporary Graduate Visa Subclass 485 untuk Post Vocational Education Work Stream. Setelah mengetahui opsi visa yang tersedia, mungkin sekarang timbul pertanyaan di benak Anda. Dari sekian jenis visa yang tersedia, mana visa yang paling cocok untuk saya? Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti latar belakang Anda, tujuan migrasi, dan kondisi Anda saat ini. Misalnya, jika Anda ingin menetap dan bekerja di Australia namun tidak memiliki sponsor, maka skilled visa seperti Subclass 189 bisa menjadi pilihan yang tepat.
Sebaliknya, jika Anda adalah international student yang baru saja lulus dari instansi pendidikan di Australia di bidang civil engineer dan akan memasuki dunia kerja, maka Temporary Graduate Visa subclass 485 adalah pilihan terbaik. Namun, meski Anda sudah tahu visa mana yang paling sesuai, Anda masih harus memenuhi semua persyaratan visa tersebut, menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengajukan permohonan visa ke Department of Home Affairs sesegera mungkin. Pastinya, ini bukanlah hal yang mudah. Proses pengajuan visa memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dan jika permohonan Anda ditolak, usaha dan biaya yang harus Anda keluarkan bisa jauh lebih besar. Tentu saja, Anda tidak menginginkan hal ini, bukan? Tenang saja, Anda tidak perlu sedih ataupun risau. Wonderland Consulting hadir untuk membantu Anda mengajukan visa Australia secara tepat, mudah, dan efisien untuk menghindari kerugian waktu dan biaya. Wonderland Consulting adalah agen migrasi yang terpercaya dan berpengalaman dalam menangani pembuatan visa dan imigrasi ke Australia sejak tahun 2010. Yuk konsultasikan impian Anda dengan kami dan mulai persiapan Anda segera. Wonderland Consulting dengan senang hati akan membantu Anda dengan permohonan visa kerja atau jenis visa Australia lainnya. Konsultan kami akan selalu ada untuk semua kebutuhan visa Anda dan Wonderland Consulting siap membantu Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten dan semua informasi terbaru tentang imigrasi dan visa di Australia bersama kami. Saya Dinda dari Wonderland Consulting, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!